Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita pada kesempatan kali ini. Dan insyaallah hadirnya ikhwat iman ke tempat ini tentu dengan maksud yang insyaallah dimuliakan, yakni untuk talabul ilmi, kemudian belum lagi amal-amal yang lain yang mudahan insyaallah itu seluruhnya adalah bagian di antara kesolehan dan ketaatan kita kepada Allah. Materi yang insyaallah akan kita kaji kali ini diberi judul hikmah pada wahyu terakhir dalam Al-Quran. Oleh karenanya kita langsung berbicara terkait dengan hikmah pada wahyu terakhir dalam Al-Quran. Setidaknya ada 2 poin yang ingin kami utarakan pada kesempatan kali ini. Pertama, hikmah apa saja yang bisa kita petik dalam Al-Quran ayat terakhir atau ayat terakhir yang diturunkan menjelang kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang ayat ini kontroversial di kalangan para ulama. Cukup menjadi ikhtilaf mengingat ada ayat yang secara sinyalemen mengisyaratkan jelas-jelas ini loh ayat terakhir. Tapi kemudian muncul beberapa taskih validati di kalangan para ulama bahwa Imam Ali As-Sabuni diantaranya dalam kitabnya At-Tibyan fi Ulumil Quran, beliau memaparkan terkait dengan bagaimana sebenarnya menyikapi keterangan-keterangan yang dirasa kontroversial atau seperti bertentangan. Kemudian hal kedua lainnya terkait dengan hikmah-hikmah apa saja setelah diketahui bahwa ayat terakhir menjelang kewafatan Nabi Muhammad SAW adalah ayat itu dulu ya, nanti insyaallah kita kaji bersama. Nah, kita ambil hikmahnya apa saja. Karena memang qadarullah ayat terakhir menjelang kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tidak berbicara tentang hukum lagi. Tapi lebih ke arah nasihat seperti al-wa'id, an-nadhir, ada pula ancaman sebetulnya walaupun tidak dengan tekstual, tapi di dalamnya lebih terkandung ke arah nasihat. Tapi sebelum kita lebih jauh kepada bahasannya, kita baca dulu ayatnya. Di keterangan yang pertama dimuat Quran surah Al-Baqarah atau surah kedua ayat ke-281. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Satu lagi ya yang di bawahnya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina.
فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Alhamdulillah. Insyaallah banyak dua ayat ya sebetulnya, hanya Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat ketiga ini hanya atrofnya saja atau berupa potongannya saja. Karena silahkan jika dilihat ya, awal ayat ketiga itu berbicara tentang tahdzir, tahjir, tamni'. Dalam bahasa kekinian sering disebut dengan boikot dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum mukminin tentang makanan yang tidak boleh dimakan. Itu ada 4 jenis kan. Kemudian maju ayatnya sampai ke bawah, muncullah firman Allah dengan ungkapan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari di mana kami menyempurnakan bagi kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Nanti ayat ini insyaallah di antara ayat yang justru banyak disepakati sebagai ayat terakhir diturunkan dalam Al-Qur'an. Kita simak dulu keterangan pertama dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 281. Di sana firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin. Kemudian masing-masing diberi balasan yang sempurna, ma kasabat, terhadap apa yang telah dikerjakannya, wahum la yuzlamun, sedangkan tidak ada dari mereka sedikit pun yang dianiaya atau dirugikan. Itu kurang lebih seperti demikian ayatnya. Ini adalah satu di antara ayat yang isinya wa'dzun. Di sana ada wa'idnya, kemudian ada wa'dzunnya juga. Tapi yang paling kita ambil ini adalah mau'izah, nasihat dari Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan agar kita memperhatikan tentang satu hari di mana hari itu adalah hari yang istimewa, bukan hari di mana kita dilahirkan, bukan hari di mana kita dimuliakan oleh orang-orang, tapi justru ini adalah hari istimewa yang nanti tafsir dari para ulama setidaknya 2. Jadi berdasarkan pemaparan dari mufassir, dari ulama tafsir, mereka menyatakan ayat ini dimaknai pertama dengan yaumul mamat. Kade sanes pamamat, ya maka mau Pak Haji mah. Jadi ini yaumul mamat itu hari di mana maut menjemput kita, hari di mana kita diwafatkan. Kita yang mendatangi maut atau maut yang mendatangi kita? Pilihannya atau cenah tengah. Yang pertama atau yang kedua? Dalam Al-Quran fa'ilnya, pelakunya itu adalah al-maut. Jadi qadarullah, atas ketetapan Allah, bukan kita yang menghantarkan diri kepada maut, tapi al-maut yang mendatangi kepada. Tapi ada tafsir dari para ulama yang unik. Ini sebagai tampil, sebagai perumpamaan ketika manusia itu dibatasi oleh sesuatu. Dulu dalam ilmu balaghah, kemudian dalam ilmu adabiyah, sering diumpamakan kita itu seorang manusia yang diumpamakan seperti bentuk lingkaran. Kemudian di sini ada cita-cita, ada angan-angan, harapan, dan lain-lain. Mungkin di sini ada karir, asmara, dan lain-lain sebagainya. Manusia itu menginginkan ke sini, ke atas ya, angan-angannya, cita-citanya.
bahkan ada karirnya, belum lagi nanti di sini lain-lain sebagainya ya. Tapi mau bagaimanapun ada batas yang membatasi kehidupan bentuk bulat ini, dan ini disebut dengan al-maut. Mau sampai manapun hakikatnya kita akan dibatasi oleh al-maut. Nah, dengan tamsil ini seolah bahwa bukan maut yang mendatangi kita, tapi kita yang menghampirkan diri kepada. Bahkan di antara sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menjelaskan kullu khutwah, kullu khutwatin min amalik min amalika khutwatun ila ajalika. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyabdakan, ini insya Allah hadisnya mutawatir cukup banyak, tapi dalam sabda beliau ini seperti nasihat setiap langkah dari amal-amal kita yang kita lakukan. Itu hakikatnya adalah amal-amal yang mendekatkan kita kepada kematian. Coba berdasarkan sabda Nabi yang ini, kita yang menghampiri maut atau maut yang menghampiri kita? Berdasarkan sabda yang ini ya. Jadi sabda yang ini, kita yang mendatangi kematian. Seolah kalau dengan tamsil yang tadi, dengan lingkaran tadi, bukan kita lingkarannya yang mendekati garis kotak, tapi kotaknya yang terus menyempit sampai lingkaran itu akan menjadi hilang dan pudar. Tapi kita kembalikan saja kepada ayat, karena mayoritas daripada ayat-ayat yang berbicara kullu nafsin dha'iqatul maut, itu menunjukkan memang ayat-ayat lainnya pun sebagai indikasi yang pokok bahwa al-mautlah yang mendatangi kita. Kemudian selain dari yaumul mamat, tafsir kedua dari ulama mufassir, mereka menjelaskan ini adalah yang paling mu'tabarah, ini pendapat paling terkenal, yaumul qiyamah. Ini insya Allah paling disepakati, mengingat ketika ada bahasa yauman, baik al-yaum atau yauman, ini memang sedikit menjadi kurang jelas. Dalam bahasa Arab itu kan ada ma'rifah dan nakirah ya. Ketika disebut al-yauma dengan yauman, yang ini ma'rifah, sedangkan yang selanjutnya ini nakirah. Ketika disebut ma'rifah berarti jelas untuk menunjukkan sesuatu yang sudah ditentukan oleh si pengucap kalimat itu. Tapi ketika nakirah berarti kan belum jelas ini kepada siapa. Makanya wajar, coba kita perhatikan ayatnya lagi ya. Dalam ayatnya disebut wattaqu yauman, bukan wattaqu al-yauma. Jika sudah ma'rifah, nanti para ulama sudah saja kita putuskan al-yauma di sana bukan hari lain, melainkan hari terbesar yang paling monumental, yakni yaumul qiyamah. Banyak dalam bahasa ayat lain kan ada al-zalzalah, belum lagi nanti ayat-ayat yang menerangkan tentang sifat daripada qiyamah itu sendiri. Karena di sini disebut dengan ungkapan nakirah alias belum menunjukkan kejelasan yang signifikan, sudah saja muncul tafsir-tafsir lainnya. Seperti ketika wattaqu yauman dimaknai sebagai hari di mana kita diwafatkan. Hari di mana kewafatan mendatangi kita. Turja'una fihi ilallah, di mana kalian akan pada hari itu dikembalikan kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsim ma kasabat, kemudian akan disempurnakan. Wafa yuwafi itu asalnya kan penyempurnaan daripada sesuatu, tapi ini berkaitan dengan amal seperti apapun yang telah kita perbuat, telah kita laksanakan, baik dan buruknya pasti akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya. Ketika memang itu satu kebaikan, maka insya Allah seperti yang menjadi akidah bagi kita, man hamma bihasanatin, siapa yang menginginkan untuk melaksanakan satu kebaikan, falahu misru ajri fa'ilihi, nanti
akan ada pahala daripada hammun itu sendiri. Kemudian jadi azam bahkan apabila sampai terlaksana. Dalam keterangan yang lain disebut al-hasanah bi asyri amsalihha. Kan satu amal saja jika itu kesolehan, timbangannya sama dengan 10 kali lipat kebaikan. Itu paling minimal. Tapi waman hamma bihasanatin bisayyiatin, siapa yang memang baru ada hammun, ada keinginan untuk melaksanakan keburukan tapi ternyata ia tidak melaksanakan karena ada kendala, maka Allah tidak mencatat itu sebagai satu keburukan. Bagaimana jika kebaikan? Apakah dicatat satu kebaikan? Iya, itu agama Islam. Ketika hammun saja amalnya belum ada dan tidak terlaksanakan karena ada kendala, bukan dengan sengaja ya. Aduh, asa jadi hoream. Setelah niat ingin melaksanakan sholat sunat rawatib, tiba-tiba ada perasaan malas umpamanya ya. Ini perasaannya dari al-kusala, al-kasal. Itu kan lain lagi. Tapi ketika sudah berniat dilaksanakan, ternyata pada pelaksanaannya keburu ada kendala, umpamanya ada saudara yang meninggal atau lain-lain sebagainya yang menyebabkan terhalang dan tidak jadinya amal tersebut, itu sudah tercatat sebagai satu kesolehan. Hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan di sini pun sampai diungkap dengan kalimat sebagai penutup ayat, wahum la yuzlamun. Zalama yadlimu, dengan ungkapan tidak dianiaya atau tidak dirugikan di sini kan maksudnya pertimbangan manusia. Ketika kita mengetahui secara ilmu bahwa satu amal itu balasannya satu, untuk amal soleh yang dilakukan 1:10, untuk satu keburukan 1 hanya banding 1 saja. Nah kemudian ketika yaumul jaza, di mana kita amal-amalnya ditimbang, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari itu tentu saja pertimbangannya bukan hanya menurut kita, bukan hanya menurut ilmu yang sudah kita ketahui, tapi lebih ke pertimbangan asyari, zat yang maha menetapkan syariat, yakni Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwati iman, ini ayat 281 dalam Quran surah Al-Baqarah. Kurang lebih seperti demikian di antara hal secara sepintas ya yang bisa kita ambil, bahwa ada 2 tafsir terkait dengan hari apa sebetulnya yang dimaksud, agar kita memelihara diri, agar kita khawatir mempersiapkan supaya diri kita ini tidak gagal pada hari tersebut. Karena ungkapan yauman turja'una fihi ilallah, baik dimaknai yaumul mamat atau yaumul qiyamah, ini sama-sama kita akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kan al-maut adalah pintu pertama daripada kita memasuki alam lain yang bukan alam dunia. Adapun yaumul qiyamah tentu saja ini prosesnya sangat besar sekali, mulai dari dihancurkannya seluruh alam semesta. Belum lagi nanti ketika kita berbicara tentang an-nafkhatul ula, atau hari di mana malaikat Israfil meniup dengan tiupan yang pertama, itu kan oleh Al-Ustaz pernah ya disampaikan. Sampai nanti akan ada asap di alam dunia ini yang akan mematikan seluruh makhluk, yang khususnya itu adalah orang-orang yang beriman. Sampai atas ketetapan Allah, orang-orang yang beriman tidak mengalami bagaimana huru haranya al-zalzalah. Betul kan? Bismillahirrahmanirrahim. Idza zilzilatil ardu zilzalaha. Kalau kita baca tafsir ayat itu diantaranya di Al-Qurtubi ya, beliau memaparkan bahwa yang disebut dengan zalzalah atau al-zilzal itu prosesnya tadrijan bitadrijin, tahapan demi tahapan. Sampai ada ulama yang berspekulasi, ini ulama mungkin astrologi gitu ya, atau mungkin juga ulama di bagian perbatuan yang mereka menyangka bahwa apakah ini awal mula dari hari kiamat, karena beberapa tahun lalu jika tidak salah pernah ada gempa yang kemudian berkelanjutan, ada susulan lagi. Sedangkan sifat daripada al-zalzalah sebagai pembuka daripada peristiwa yaumul qiyamah itu menurut para ulama tadrijan bitadrij, ada tahapan. Jadi tidak sekali gempa kemudian hancur semua, tidak. Gempa disusul lagi dengan gempanya yang bukan bisa dihitung dengan skala Richter lagi kiranya ya. Karena ini sudah masuk di antara bagian dari yaumul
qiyamah. Oleh karenanya ketika kita memaknai ini baik dengan yaumul mamat, yaumul qiyamah, atau nanti mungkin kedepannya yaumul jaza, yaumul hisab, yaumul bi'tsah, hari di mana kita dibangkitkan, manusia dibangkitkan, itu insyaallah semuanya masuk, mengingat turja'una fihi ilallah. Hari itu adalah hari di mana kita akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang manapun akan masuk. Tapi selanjutnya summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Ini adalah akidah yang sangat mendalam bagi kita, bahwa tidak ada satu amal pun yang kita lakukan, tidak ada satu amal pun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan seluruhnya pasti dibalas. Bahkan diungkap dengan bahasa tuwaffa. Nanti kalau kita lihat di ayat lain, ada yang ungkapannya dengan bahasa yujza'u. Barangkali di surah An-Najm ya. Ada yang tsumma yujza'u jazaa'al awfa. Tsumma yujza'u jazaa'al awfa. Ini dengan bahasa jaza, yang tadi dengan bahasa tuwaffa. Tuwaffa. Nah, lebih ke arah sini. Kenapa disebut dengan al-awfa yang jazanya itu? Karena memang balasan yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan pada hari kiamah, yaumul mizan, yaumul jaza, yaumul bi'tsah, itu tidak akan ada yang tidak sempurna. Dan sempurna tidak sempurnanya ini bukan berdasarkan logika dan rasio kita sebagai makhluk fana, sebagai manusia, tapi ini pertimbangan asyari Allah Subhanahu wa taala. Adapun bahasa yujza'u itu hanya balasan yang ketika baik ya dibalas baik, ketika buruk dibalas buruk. Bisa jadi secara logika dan rasio komparasinya sama, perbandingannya sama. Hanya jika tuwaffa itu sudah lain lagi, bukan pertimbangan logika manusia, tapi sudah asyari yang menetapkan syariat yakni Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayatnya kepada Quran surah Al-Maidah. Jadi barangkali sudah dibaca itu ayat 3 dalam Quran surah Al-Maidah dari awal ya, terkait dengan pengharaman, tapi dengan sengaja kami muat hanya atrofnya atau potongannya saja karena memang cukup panjang ya, terlalu panjang. Di sini ada firman Allah Subhanahu wa taala pada potongannya, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Nah, ini yang tadi kami maksudkan sebagai sinyalemen. Dalam bahasa ushul fikih sering disebut dengan dilalatul isyarah. Kemudian dilalatul ibarah pula. Ini ayatnya akmaltu lakum dinakum. Agama itu sudah ikmal. Agama sudah kamal, sempurna. Kemudian diungkap wa atmamtu alaikum ni'mati, telah kami sempurnakan bukan hanya agamanya tapi kenikmatanku. Jika sesuatu sudah sempurna, apa yang akan terjadi? Apakah masih mungkin ada kenikmatan berikutnya setelah nikmatnya disempurnakan? Apakah nanti akan ada lagi agama lainnya setelah akmaltu lakum dinakum? Ini sinyalemen menurut para ulama, bahkan ditutup dengan kalimat waraditu lakumul islama dina. Agama Islamlah yang kami ridhoi sebagai agama. Adapun ayat selanjutnya ini masih berkaitan dengan ayat yang dari awal. Famanidurra fi makhmasatin ghaira mutajanifil liithmin, maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, tanpa ada keinginan untuk berbuat dosa. Ini berkaitan dengan hurrimat alaikumul maitah wadamu walahmul khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Ketika satu waktu umpamanya kita udurra dalam keadaan madharah, boleh tidak kita memakan satu di antara 4 yang tadi? Misalkan yang ada babi atau yang ada bangkai. Apa yang akan kita lakukan? Kita pilih mati atau pilih makan bangkai demi survive, bertahan hidup. Apa yang akan kita lakukan? Kalau pilihannya bangkai asa kumahanya. Tapi ini umpamanya, karena kan tamsil seperti ini tidak mustahil terjadi. Apa sih yang mustahil di dunia ini gitu ya? Kemudian yang dihadapkan sesuatu yang bisa kita makan hanya bangkai. Apakah kita akan merelakan kepergian diri kita ini
membiarkan diri kita wafat, atau kita akan memakan demi hifdzun nafsi, menjaga diri sebagaimana tuntutan syariat ajaran Islam. Nah, maka dalam kondisi seperti itu kita makan, walaupun yang kita makan saat itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ungkapan famanidurra fi mahmasatin. Tapi ada catatan pula, ghaira mutajanifin lismin, karena dari dulu itu penasaran pengen ngerasain daging babi gimana ya. Kemudian qadarullah dihadapkan pada situasi itu, asaku kabeneran pisan sana gitu. Nah, itu sudah lain lagi. Itu namanya udhra yang mutajanifin li ismin. Memang sudah ada niat sebelum dihadapkan kepada kemudaratan. Bahkan kan di ayat sebelumnya ghaira bagin wala adin. Kalaupun memang dihadapkan pada situasi seperti itu yang menuntut kita untuk memakan sesuatu yang Allah haramkan, berarti harus ada tidak melewati batas, tidak ada kemauan. Bahkan di sini sampai disebutkan memang tidak berniat untuk melaksanakan dosa. Ini sudah yakin diharamkan Allah, karena apa yang Allah haramkan ketika dilaksanakan yakin dosanya, ya berarti ditinggalkan. Fa innallaha ghafurur rahim, ini sebagai penutup bagian dari rangkaian dari apa yang Allah haramkan. Nah, ketika di sini disebutkan dengan ungkapan al yauma akmaltu lakum dinakum, setidaknya 3 ya, isyarat secara lafziyah baik ibarah ataupun isyarah. Akmaltu lakum dinakum, atmamtu alaikum nikmati, dan raditu lakumul islama dina. Menurut para ulama ini adalah bentuk penyempurnaan dari agama. Dan secara logika ketika agama sudah sempurna, kenikmatan sudah Allah sempurnakan, dan agama yang Allah ridhoi hanya agama Islam, apakah mungkin ada hal lainnya yang akan Allah turunkan? Oleh karenanya kalau kita cari di beberapa fikih ulama, yang paling umum itu pasti meyakini Al-Maidah ayat 3 sebagai ayat yang terakhir diturunkan menjelang kewafatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang yang memahami seperti demikian banyak. Tapi ternyata kami lebih sepakat bahwa ayat yang terakhir diturunkan menjelang kewafatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah keterangan pertama dari dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 281. Dalilnya kita nanti insya Allah coba ya. Di antara keterangan yang dimuat ini bersumber dari Qaul Ibnu Umar. Yang ini insya Allah muttafaq, dimuat dalam beberapa kitab seperti Siratul Rasul wan Nabawiyah. Kemudian ada pula Uyunul Athar, dan termasuk ini beberapa kitab-kitab yang senior ya, seperti Imam Ibnu Katsir, kemudian Al-Qurtubi, At-Tabari pun sama memuat keterangan-keterangan semisal. Fatwa dari Ibnu Umar, fatwa dari Ibnu Abbas, belum lagi nanti keterangan dari tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang disertakan dengan riwayatnya, ini insyaallah cukup banyak. Kita baca dulu keterangan selanjutnya. Yang dimuat adalah Quran surah An-Nasr atau surat ke-110 ayat 1 sampai terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila pertolongan Allah dan al-fath telah didatangkan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka engkau akan melihat manusia masuk ke dalam agama Allah dengan faujan ba'da faujin, bukan dengan zai ya, bukan fauzan, kalau itu kan bahagia nanti. Kalau faujan itu maksudnya sama dengan idrojan bi idrojin, tingkat demi tingkat. Kalau ini kelompok demi kelompok. Sampai dalam beberapa kitab tafsir diungkap kurang lebih sekitar sab'umi'ati yamaniyatin. Ini riwayat ya, keterangan yang menyebutkan berapa sih yang disebut dengan yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Sebagian keterangan menyebutkan 700 orang Yamaniyah yang masuk Islam. Ini bahkan keterangannya antara sebelum Futuh Makkah dengan sesudah Futuh Makkah. Karena yang disebut dengan al-fathu di sini pun cukup variatif di kalangan para ulama. Ada pula yang memaknai al-fath di sini bukan Futuh Makkah saja, tapi dimaknai sebagai Futhul Madain. Yang ini dilakukan oleh agresi kaum muslimin kepada orang-orang kafir saat itu, mengingat untuk dakwah kaum muslimin dan perluasan Islam serta kaum musliminnya. Oleh karenanya kota-kota oleh Allah Subhanahu wa taala ditaklukkan
oleh Allah kan ketetapannya ya, walaupun wasilahnya melalui para sahabat, melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang pokok al-fath di sini adalah berkaitan dengan Futuh Makkah. Nah, sebelum kejadian ini, keterangan lain menyebutkan setelah Futuh Makkah barulah orang-orang Yaman datang. Bukan orang-orang polosan dia. Dalam arti bukan orang yang tidak tahu ilmu, orang-orang yang tidak tahu kebijaksanaan, tidak tahu terkait dengan bagaimana adabiah pertimbangan manusia, tapi ini orang yang sudah datang dengan ilmunya. Kita bandingkan dengan Al-A'rabi, orang Arab Badui. Kalau kita masih ingat, orang Arab gunung yang datang ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, datang kepada Nabi, mencari Nabi, tapi karena melihat satu tempat, kemudian kencing di tempat itu, tanpa tahu itu tempat apa. Padahal kemudian diketahui itu adalah masjid. Itu kan orang Arab gunung, orang Arab Badui. Sampai dalam hadis ditanyakan, disebutkan, ya Rasulullah, ma faradallahu alal ibad, apa yang Allah fardukan kepada hamba? Yang ditanya itu hanya yang diwajibkan saja. Kalau kita cukup tidak dengan yang wajibnya saja? Kita cukup tidak? Salat sunatnya kita tidak laksanakan. Saum sunatnya tidak kita laksanakan. Kalau kaitan dengan umroh, tawaf sunat kan ada ya? Tawaf sunatnya tidak kita laksanakan. Cukup tidak kita melakukan yang wajibnya saja? Itu kan tidak cukup bagi kita. Tapi bagi orang Arab Badui, idzan la'amiltu dzalik. Jika demikian, maka aku pasti akan melaksanakan apa yang Allah fardukan saja. Jika terkait sholat, berarti hanya 5 waktu saja. Jika terkait saum, hanya saumu syahri Ramadan saja. Jika zakat yang ditunaikan adalah zakatul fitri saja. Tidak ada sedekah-sedekah lainnya. Insya Allah bagi kita tidak cukup, dan justru bagi kita tambahan pahala yang istimewanya adalah pada amal-amal yang sunat. Saum sunatnya, sholat sunatnya, belum lagi nanti sedekah-sedekah kan yang hukumnya sunat. Ini insya Allah kita kaji di bagian mendekati akhir ya, terkait dengan hadis riwayat Ibnu Majah, terkait dengan amalan yang dilaksanakan padahal itu bukan wajib. Kita lanjutkan, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha menerima taubat. Nah, ayat ini adalah satu di antara rangkaian ayat yang turun di akhir-akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai berdasarkan beberapa riwayat, bacaan ruku dan sujudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah turun ayat ini, beliau lebih memperbanyak subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli. Adakah bacaan lain ketika ruku dan sujud? Ada kan? Ketika ruku bacaannya subhana rabbiyal azim, ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Tapi itu awal-awal sebelum ayat ini diturunkan. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin yang beliau menjelaskan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuksiru hadhihi du'a. Setelah turun ayat ini, Nabi itu lebih senang ada tasbihnya, ada tahmidnya, ada istighfarnya. Coba bacaan sujud subhana rabbiyal a'la. Ada apa di sana? Ada tasbih tidak? Tasbihnya ada? Ada ya. Subhana. Apakah di sana ada tahmid? Ada pujian Allah? Tidak. Bentuk hamdulillah ada tidak? Di sana tidak ada. Apakah di sana ada istighfar? Itu tidak ada. Nah, kemudian setelah turun ayat ini atau An-Nasr, karena An-Nasr ini diturunkan satu surat sekaligus dari ayat 1 sampai terakhir atau ayat 3. Subhanakallahumma, tasbih, betul ya? Rabbana wa bihamdika, dan dengan memujimu, ada tahmidnya. Terakhir Allahumma gfirli, ada istighfarnya. Tinggal nanti, karena ini hadis-hadisnya sahih, kita pun bisa mengamalkan dua-duanya. Tinggal kita pilih sesuai dengan yang kita butuhkan. Bisa subhana rabbiyal a'la, kemudian bisa pula subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah turun An-Nasr, beliau bacanya yang itu, yang disebut dengan ungkapan yukthiru, memperbanyak
bukan berarti tidak membaca subhana rabbiyal a'la ketika sujud atau subhana rabbiyal azim ketika ruku, tapi beliau lebih sering yang ini saja terkait dengan an-nasr ya, kaitannya dengan an-nasr. Kemudian kita baca keterangan wa qala Ibnu Umar menyatakan nazalat hadhihi suratu biminan fi hajjatil wada. Ini ketika menjelaskan Al-Maidah ayat ketiga yang tadi kita baca bersama-sama ya. Turunnya surat ini atau surat ini diturunkan di Mina ketika haji wada. Tsumma nazalat, kemudian setelah ayat itu turun lagi ayat al-yauma. Oh iya, ini an-nasr dulu. An-nasr di Mina haji wada, kemudian turun Al-Maidah ayat 3 atau al-yauma akmaltu lakum dinakum dan selanjutnya. Fa'asya ba'dahuma an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tsamanina yauman. Bahkan ada ulama yang berasumsi An-Nasr dan Al-Maidah ayat 3 itu sekaligus gitu. Diturunkan secara bersamaan. Walaupun nanti ada tafsir lainnya yang menyebutkan An-Nasr dulu, ada pula yang Al-Maidah dulu, atau sebaliknya seperti ini dari keterangan Ibnu Umar. Ibnu Umar meyakini An-Nasr dulu, tak lama kemudian turun surat Al-Maidah ayat ketiganya saja ya. Tapi setelah dua ayat tersebut turun, surah An-Nasr begitu pula ayat 3 dalam Quran surah Al-Maidah, maka Nabi SAW hidup setelahnya kurang lebih selama 80 hari. Ini kurang lebih secara tartib ya, urutan dari nominal yang paling besar kepada nominal yang paling kecil sekali, hari-hari terakhir menjelang kewafatan Rasulullah SAW. Tsumma nazalat ayatul kalalah, kemudian diturunkan ayat kalalah atau ayat terakhir dalam Quran surah An-Nisa. Yas'alunaka 'anil kalalah qulillahu yaftika. Itu jika tidak salah ayatnya ya. Barangkali bisa dilihat, ini berkaitan dengan nasib seorang yang wafat kemudian dia tidak memiliki anak sama sekali. Nanti warisnya kemana gitu. Itu kan ditanyakan oleh para sahabat. Kemudian fatwanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat ayat terakhir dalam Quran surah An-Nisa. Fa'asya ba'daha khamsina yauman. Maka setelah turun ayat kalalah, Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup setelahnya sekitar 50 hari. 80 kemudian 50. Tsumma nazala laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Turun Quran surah At-Taubah ayat 128. Fa'asya ba'daha khamsata wa thalathina yauman. Maka setelah 128 dalam Quran surat Taubah ini diturunkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup selama 35 hari. Terus harinya semakin berkurang. Tsumma nazala, kemudian diturunkan lagi wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Ini ayat pertama yang tadi kita baca ya. 281 Quran surah Al-Baqarah. Fa'asya ba'daha ahadan wa ishrina yauman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup setelah turun ayat tersebut selama kurang lebih 21 hari. Wa qala Muqatilun, bahkan Muqatil menyatakan sab'ata ayyam, hanya tersisa 7 hari saja. Bahkan keterangan lain menyebutkan ada yang tis'a layalin atau tis'a ayyam, ada pula yang salasata ayyam, dan bahkan ada yang salasa sa'atin. Kalau di sini berapa tadi ya? Masih dari Ibnu Umar, setelah Al-Baqarah 281 itu 21 hari. Muqatil berpendapat hanya 7 hari. Ibnu Abbas berpendapat hanya 9 hari. Ulama lainnya berpendapat 3 hari. Bahkan ada yang sampai 3 jam saja. Berarti kan dekat sekali ya. Jadi berdasarkan keterangan ini, menurut kita mana yang terakhir diturunkan menjelang kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah Al-Maidah ayat ketiga atau Al-Baqarah 281? Kurang lebih seperti itu ya. Karena melihat kepada detail keterangan yang dijelaskan oleh para ulama, berarti apabila kita berbicara wahyu terakhir pisan gitu, yang sekali yang setelahnya tidak ada turun ayat lagi, itu adalah Quran surah Al-Baqarah 281.
Kemudian bagaimana kita menyikapi sebagian qaul ulama yang menyatakan Al-Maidah ayat 3 lah adalah ayat yang terakhir diturunkan. Nah, ternyata maksudnya adalah ayat yang terakhir diturunkan tentang pengharaman makanan kepada kaum mukminin. Ada tentangnya. Seperti kita bandingkan awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salatu. Setelah kita wafat, kemudian kita dibangkitkan, kemudian kita dihisab oleh Allah. Apa amal pertama yang akan dihisab oleh Allah? Salat kita kan? Itu dari hadis itu. Itu hadis sahih. Tapi keterangan lain menyebutkan awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah ad-damu, darah. Ternyata menurut syarah dari para ulama, darah ini berkaitan dengan orang yang pernah kita tumpahkan darahnya. Bukan darah dari hewan sembelihan, bukan. Tapi ini darah yang orang lain, mukmin lain yang pernah kita zalimi, kita tumpahkan, mungkin kita pukul, bukan kita ya, batur gitu ya, sampai akhirnya itu adalah orang yang dizalimi dan darahnya keluar karena orang tersebut. Nah, berdasarkan hadis itu justru yang pertama dihisab adalah darah, bukan sholat kita. Jadi mana awal yang akan dihisab pada hari kiamat oleh Allah? Apakah sholat atau darah? Nah, berarti berbicara tentang apanya dulu, sudut pandang apanya dulu. Ketika disebut awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat, berarti ini tentang ibadah. Ketika ditanya sholat dulu, zakat dulu, haji dulu, saum dulu, amal mana di antara ibadah itu yang pertama dihisab oleh Allah? Sholat. Tapi antara urusan muamalah itu kan nanti ada almalnya, ada harta kan? Ada al-hurmah, kehormatan, ada pula adam, darah. Nah, di antara itu semua dalam urusan muamalah yang pertama ditanya adalah darah. Itu makanya ketika kita mendapati ayat yang terakhir turun, ini tentang apa dulu nih? Sudut pandangnya dari mana? Sehingga ketika kita mempertanyakan wahyu terakhir yang tidak ada sudut pandangnya, tapi yang dimaksud adalah ayat terakhir yang setelahnya tidak turun ayat lagi. Kenapa tidak turun ayat? Karena Rasulullah SAW sudah Allah wafatkan. Itu maksud yang kita maksudkan ya. Kemudian di keterangan selanjutnya ini berbicara tentang Quran surah Al-Kahfi. Kita sekarang mudah-mudahan cukup ya dengan pernyataan dari dilalah tersebut, walaupun sebetulnya pilihan terakhir ada di tangan kita ya, di tangan hadirin ikhwati iman sekalian. Kalau kita nanti baca referensi lain, insya Allah banyak lagi dilalah lain. Tapi sementara ini, ana insya Allah yakin dengan istinbat sampai saat ini bahwa wahyu terakhir dalam Al-Quran yang tidak turun lagi setelahnya adalah Quran surah Al-Baqarah ayat 281. Adapun pertimbangan hikmah apa saja yang bisa kita ambil dari ayat terakhir? Berarti kan seolah dengan nasihat Al-Baqarah 281 kita diingatkan oleh Allah agar kita memelihara diri. Dengan memelihara diri kan berarti jangan buat diri kita gagal di hadapan Allah. Pada hari di mana kita dikembalikan, dipertemukan dengan Allah. Mulai dari hari kita diwafatkan, kemudian kita dibangkitkan, kita dihisab, kita dibalas dengan jazaan aufa seperti dalam An-Najm tadi. Di antaranya kita ambil dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 110, Qul innama ana basyarum mithlukum. Katakanlah oleh Muhammad, aku ini manusia biasa seperti kamu. Nabi manusia, kita manusia. Secara basyariyah, sifat-sifat kemanusiaan ya tidak ada yang berbeda dengan kita. Innama yuha ilayya annama ilahukum ilahun. Ini yang menjadi pembeda yang benar-benar signifikan antara kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai ketika para sahabat ada kegundah gulanaan ya terkait dengan satu ayat yang Allah firmankan, para sahabat itu tidak lari ke siapa-siapa melainkan Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi yang mentashih dengan sebab ada wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang ia mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, falyamal amalan salihan, maka laksanakanlah amal-amal yang soleh. Tentu dasarnya karena iman dibarengi dengan ilmu dan jadilah amal yang soleh. Kebaikan yang dilakukan manusia tidak pasti dihitung sebagai kesolehan jika sebabnya bukan iman dan ilmu kepada Allah. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, serta tidak menyekutukan
terhadap Allah sedikit pun. Ini insya Allah ada hadis dalam ya Rasulullah mahaqqullahi alal ibad wa mahaqqul ibad alallah. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Nabi terkait hak kita yang harus kita tunaikan dari Allah Subhanahu wa taala atau hak Allah yang ada pada kita. Allah itu memiliki hak yang harus ditunaikan untuk kita. Kita pun sama. Jika ditanya wa mahaqqullahi alal ibad, hak Allah yang ada pada hamba apa? Kata Rasul yang ini, ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Ayya'buduhu bimana ayya'mala amalan salihan. Amal soleh dan hati-hati jangan pula yusyriku bi ibadati rabbih. Anda jangan pula menyekutukan Allah. Apakah ada orang yang sholat jalan tapi menyekutukan Allah jalan yang seperti itu, ada enggak? Kan ada ayatnya yang menjelaskan wala talbisul haqqo bil batil. Kemudian jangan iltibas antara iman dengan syirik. Jangan mencampur adukan. Ini oleh karenanya ditekankan di sini bukan hanya fokus melaksanakan amal-amal yang soleh, tapi usahakan maksimalkan agar terhindar dari syirkun billah. Kemudian keterangan selanjutnya an Syaddad bin Ausin qala, dari Syaddad bin Aus semoga Allah meridai kepadanya, ia menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kayyis, orang yang cerdas perspektif agama Islam, bukan cerdas menurut manusia. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu orang yang futuristik menurut agama Islam. Dia bukan hanya semata-mata pertimbangan syahwat dan syahiyahnya, tapi nanti kalau saya seperti ini, apakah Allah akan ridho atau tidak? Apakah Allah akan benci atau tidak? Selalu ada pertimbangan itu. Sedangkan menurut agama Islam, orang yang cerdas itu adalah orang yang dia beramal untuk hari di mana dia akan diwafatkan. Ini maksudnya yauman turja'una fihi ilallah. Wal ajiz, sedangkan orang yang berkepayahan, dari ajiza ya'jizu asalnya, tapi di sini dimaksudkan lawan dari kata kayis, cerdas. Di sini disebut orang yang tidak cerdas saja ya. Man atba'a nafsahu hawaha, orang yang dirinya itu mengikuti nafsunya terus. Apa-apa yang dikatakan oleh nafsunya senantiasa ia ikuti, tidak menghiraukan, tidak mengindahkan apa yang Allah perintahkan dan larang. Wa tamanna 'alallahi azza wa jalla, tapi herannya orang seperti ini masih berangan-angan terhadap Allah azza wa jalla. Yang dia lakukan adalah apa yang didorong oleh syahwatnya, tapi kepada Allah, ya Allah mudah-mudahan saya diberi kekayaan, kecukupan, rezeki yang berlimpah, keturunan yang banyak dan lain sebagainya. Malu tidak dengan doa-doa itu? Makanya di sini disebut dengan tamanna 'alallah. Tamanna itu kan bukan taroji. Taroji itu pengharapan yang dalam bahasa kita cita-cita yang mungkin bisa didapatkan dengan ikhtiarnya. Tapi jika tamanni atau tamanna itu hanya angan-angan semata, mustahil. Kemudian terakhir keterangan yang termaktub di sini adalah ini ungkapan seorang tabi'in asalnya ya, dari Ibnu Jurayj di antaranya, ia menyatakan sami'tu Abu Hurairah yaqul, aku mendengar Abu Hurairah ia menyatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda aklafu minal amal ma tutiquna. Hati-hati jangan sampai takalluf, jangan sampai memaksakan. Karena perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, laksanakanlah oleh kalian amalan semampu kalian. Apa-apa yang kita tidak mampu jangan ngarawu usiku gitu. Jangan dipaksakan. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, fa inna khairal amal adwamuh wa in qalla. Kita jangan dulu berpikir tentang kuantitas yang banyak. Para sahabat itu bahkan dalam waktu malam terus saja qiyamul lail. Ari kita kumahanya gitu. Jangan dulu berpikir dan membandingkan dengan para sahabat. Kita laksanakan dulu amal yang dekat dengan kita, yang mungkin kita laksanakan dan kita mampu untuk dilaksanakan. Kendati pun itu secara kuantitas sedikit, tapi bisa konsisten, bisa dawam, maka itu adalah fa inna khairal amal. Itu adalah al-amal, perbuatan yang terbaik dibanding dengan langsung banyak tapi besok lusanya kita sudah berhenti lagi. Mending sedikit-sedikit tapi insya Allah konsisten bisa dakwah. Apabila kita simak ya, secara isyarah ini menjadi
hikmah bagi kita betapa kita harus menyiapkan diri kita dengan amalan-amalan untuk hari apa, untuk apa. Ini diantaranya yauman turja'una fihi ilallah. Belum lagi ketika kita mempertimbangkan hadis idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salasin. 3 hal yang tidak terputus dan senantiasa mengalir. Yang pertama ada sadaqatun jariyatun, ada ilmun yuntafa'u bih, dan waladun salihun yad'u lahu. Tinggal kita pilih saja. Kita istimewa di bidang ilmu kah? Kita istimewa di bidang sedekah kah? Atau memang pola didik kita sampai bisa menerapkan anak kita menjadi pasti anak yang soleh yang mendoakan kebaikan kepada kita. Jika memang kita istimewa di beberapa bidang, silahkan laksanakan. Tapi catatannya matutiquna, yang mampu kita laksanakan dan tidak takalluf. Hadirin ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja kiranya yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi mudah-mudahan hikmahnya bisa kita ambil, bisa kita petik. Pelajaran-pelajaran dalam Al-Qur'an ini insyaallah jadi pelajaran yang berharga bagi kita. Bukan hanya sebatas menambah ketebalan iman kita, tapi mudah-mudahan amal solehnya pun senantiasa terus bertambah, wa in qalla, walaupun sedikit demi sedikit. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, asykuru lakum ala ihtimamikum wa astaghfiru minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tak lupa kami doakan mudah-mudahan jamaah Bindad seluruhnya, baik yang hadir sekarang, yang tidak bisa hadir atau yang live streaming, itu mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan, diberi naungan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam keselamatan dan diberi rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin.